Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Sima. Bagi-bagi bahasa kali ini bakal ngebahas soal present tense. Udah ada yang tahu belum soal present tense? Present tense merupakan kalimat bahasa Inggris yang digunakan pada waktu masa kini. Ingat ya, masa kini. Dan present tense terbagi menjadi dua. Yang pertama ada present simple dan yang kedua adalah present continuous. Sama-sama digunakan pada waktu yang sama, yaitu masa kini, tapi tetap beda cara penggunaannya. Nah, mau tahu di mana letak bedanya? Simak berikut ini. Ini dia contoh kalimat present simple. I'm a writer. I write all the time. I read novels every weekend. Dan untuk contoh kalimat present continuous, I'm writing a book on mystery. I'm reading a novel called Sang Pemimpi. nah, jadi present simple itu untuk menceritakan berbagai hal. Contohnya ada identitas, terus ada usia, karakter, profesi, peristiwa, situasi, kegiatan, dan lain-lain sebagainya. Bisa juga digunain untuk aktivitas atau rutinitas keseharian yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, sebagai contoh berikut ini. Titis is a writer, but now he is asleep in bed. So, he is not writing a novel at the moment, but he writes novels. Yang artinya, Titis adalah seorang penulis, tapi sekarang dia tidur di tempat tidur. Jadi, dia sedang tidak menulis novel saat ini. Tapi dalam kesehariannya, dia menulis novel. Teman-teman masih di present simple. Nah, untuk membuat kalimat pertanyaan dan kalimat negatif ada dua cara loh. Yang pertama adalah untuk identitas, situasi, dan juga karakter. Gunakan to be, am, is, dan are. Kemudian, untuk kalimat negatif, tambahkan kata not setelah kata to be. Nah, untuk kalimat pertanyaannya, ini dia contohnya. Contohnya adalah, how old are you? Yang artinya adalah, berapa usiamu? Kemudian, what is your job? Yang artinya, apa pekerjaanmu? Dan yang terakhir adalah, he is not single. Yang artinya adalah, dia tidak jomblo. Nah, yang kedua teman-teman, untuk menanyakan kegiatan atau apabila ada kata kerja kegiatan di dalamnya, bisa menggunakan do ataupun does. Terus untuk kalimat negatif setelah do atau does ditambah not, itu untuk kalimat negatifnya. Contohnya adalah jika kita menggunakan do, where do you come from? Yang artinya berasal dari mana kamu? Tapi jangan where are you coming from ya? Karena kalau kayak gitu artinya nanti jadi kamu sedang dari mana, kan aneh ya. Terus ada lagi contoh buat kalimat negatif, yaitu I do not atau disingkat I don't drink coffee. Nah, sedangkan untuk does digunakan untuk subjek he, she, dan it atau kata benda tunggal. Nah, teman-teman kalau pengen buat kalimat saran atau kalimat sugesti, bisa juga menggunakan kalimat why don't you bla bla bla. Atau secara realnya nih, kalau misalkan teman-teman sekalian punya temen yang lagi gundah gulana ataupun sedih ataupun galau, istilah lebaynya, bisa aja gunain kalimat kayak gini nih. Titis, why don't you stop crying and smile like me? Seperti itu. Dari present simple kita beralih ke present continuous ya teman-teman. Nah, present continuous ini adalah kalimat bahasa Inggris yang digunakan untuk menceritakan kejadian di masa kini pada saat itu juga dan yang sedang berlangsung ya. Dan biasanya kejadian itu tidak dapat diulang kembali. Nah, cara buat kalimatnya kayak gini nih. Tambahkan kata kerja berakhiran ing setelah to be. Ini dia contohnya. Titis is crying and he is not working. Yang artinya,
Titis sedang menangis dan dia tidak sedang bekerja. Nah, sedangkan buat kalimat pertanyaan dari present continuous, to be diletakkan di awal, kemudian diikuti subjek dan kata kerja berakhiran in. Dan jangan lupa, to be disesuaikan dengan subjek ya. Contohnya sebagai berikut. Titis, are you writing right now? No, I'm not writing now. Why? My heart is still breaking. Oh my god. Nah, teman-teman sudah dijelasin tadi soal present simple dan juga present continuous. Gimana? Udah tahu perbedaannya? Sekali lagi simak ulangin ya, kalau present simple itu digunain masa kini juga, tetapi untuk aktivitas atau rutinitas yang dilakukan secara terus-menerus, berkelangsungan. Nah, bedanya dengan present continuous, masa kini tetapi digunakan pada waktu saat itu juga dan tidak dapat diulangi lagi biasanya. Gimana? Simpel kan? Yang penting teman-teman tetap berusaha dan semangat buat belajar aja dan jangan lupa semangat buat mempraktekannya. Teman-teman